10 kilometer jauh ke dalam Ki Iblis, penghalang cahaya yang bergelombang dengan kilat emas mengambang tanpa bergerak. Hanli ada di dalamnya dengan sungguh-sungguh membaca selip batu giok yang merinci di mana platformasi harus ditempatkan. Beberapa saat kemudian, Hanli menarik indera spiritualnya dari selip batu giok dan melihat sekeliling. Lingkungannya benar-benar tanpa cahaya, tidak mengherankan karena dia sudah mencapai kedalaman terjauh dari jurang Ki yang jahat. Hanli mengerutkan kening dan membuka mulutnya, meludahkan pedang emas sepanjang 1 inci. Dalam kedipan cahaya keemasan, pedang kecil itu terbang keluar dari penghalang cahaya dengan lapisan petir tipis yang menutupi tubuh bilahnya. Itu berputar di sekelilingnya sebelum berputar di atas kepalanya, berubah menjadi cincin cahaya keemasan berukuran inci yang aneh. Hanli membentuk gerakan mantra dan menunjuk ke cincin cahaya di atas kepalanya, memerintahkannya untuk tiba-tiba berhenti dan menembak dalam seberkas cahaya keemasan. Dia kemudian mengikutinya dengan samar. Dia terbang 1 meter melintasi jurang sebelum pedang emas kecil itu tiba-tiba menembak ke bawah dan melepaskan ledakan yang teredam. Pedang terbang itu telah menembus sesuatu. Jejak kegembiraan muncul di wajah Hanli dan tiba 3 meter di atas tempat pedang itu mendarat. Dalam kegelapan pekat, yang bisa dia lihat hanyalah cahaya redup dari pedang kecil yang berkedip-kedip dengan kilat. Itu telah menembus batu datar besar. Hanli bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan menekan salah satu tangannya ke penghalang cahayanya. Jaring petir yang mengelilingi penghalang tiba-tiba melonjak dengan cahaya yang menyilaukan dan melepaskan beberapa sambaran petir emas yang dengan cepat berputar di area terdekat, berubah menjadi beberapa ular sanca emas. Akibatnya, ular sanca emas dengan bersih menyapu semua ki jahat di area terdekat, menerangi batu besar di bawahnya. Hanli memeriksanya sejenak dan mengungkapkan keterkejutannya. Ini bukan batu, melainkan lantai altar. Tampaknya membentang di luar jangkauan kilat emas. Dia kagum. Area yang ingin dikubur oleh para master formasi untuk platformasi secara tak terduga luar biasa. Hanli memerintahkan ular sanca emas untuk dengan cepat menyelimuti sisa altar, mengungkapkan penampilan umumnya. Itu adalah bangunan persegi yang membentang sekitar 100 meter. Semua karakteristik dan ukiran di dinding batu menggambarkan bahwa itu adalah bangunan yang dibuat oleh para kultivator dari zaman kuno. Setelah Hanli melihat sekelilingnya, dia melambai ke pedang yang tertanam di lantai, dan pedang itu kembali ke lengan bajunya dengan garis emas. Dia kemudian terbang menuju pusat bangunan, dan setelah beberapa saat, itu mulai berkedip dengan cahaya putih. Hatinya tergerak melihat pemandangan itu, dan dia mempercepat gerakannya. Akhirnya dengan jelas melihat apa yang ada di tengahnya. Itu adalah tablet batu yang hancur. Hanya sebagian kecil dari fondasinya yang tetap berdiri tegak dengan sisa pecahannya berserakan. Mata Hanli berkeliaran di sekitar tablet batu saat dia mengamatinya. Meskipun hancur, dia bisa melihat beberapa karakter jimat usang yang dia tidak bisa mengerti. Tidak diketahui dari bahan apa itu diukir karena hanya sesekali berkilau dengan cahaya putih redup. Mungkinkah itu bahan langka yang setara dengan bambu petir emas, pikir Hanli. Segera, dia mengulurkan tangan ke sepotong tablet batu seukuran kepalan tangan. Dan tangannya bersinar dengan cahaya biru, sebelum memanggilnya ke dalam genggamannya. Potongan batu itu berwarna abu-abu dan biasa-biasa saja. Jika bukan karena jejak cahaya spiritual, Hanli tidak akan menemukan sesuatu yang khusus tentangnya. Hanli melihatnya beberapa kali lagi, dan alisnya bergerak sebelum dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan besar ke dalam genggamannya. Akibatnya, pemandangan aneh terjadi. Batu itu tidak hancur menjadi bubuk seperti yang dia pikirkan. Sebaliknya, itu berkedip dengan cahaya putih dan tiba-tiba menjadi lembut, membiarkan jari-jarinya tenggelam jauh ke dalam batu. Hanli merasa jantungnya melompat. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Raja Perbedaan Jiwa, "Senior, apakah Anda tahu apa ini?" "Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya," Raja Perbedaan Jiwa berkata dengan nada malas. "Tapi ini tidak mengejutkan. Ada begitu banyak bahan langka yang digunakan pada zaman kuno. Tidak mungkin seseorang mengetahui semuanya. Anda mungkin juga membiarkan saya meneliti bagian itu. Saya menganggur dan memiliki sedikit hal yang lebih baik untuk dilakukan.
Kemudian tanpa berpikir lagi, Handi melemparkan potongan batu itu ke dalam tabung bambu di belakangnya. Cahaya memancar dari tabung bambu dan kabut cahaya putih menyedot batu aneh di dalamnya. Handi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke tablet batu yang hancur. Belum lama sejak itu hancur, dan tampaknya ketika formasi mantra rusak, tablet batu itu juga hancur. Dengan pemikiran itu, Handi mengumpulkan sisa pecahan batu dalam sapuan cahaya biru. Dia kemudian menjentikan jarinya dan meluncurkan lebih dari 10 garis cahaya pedang biru ke fondasi batu, ingin membawa sisanya bersamanya. Serangkaian ledakan terdengar, dan yang mengejutkan Handi, pedang Ki tidak mampu menembus batu. Sepertinya tidak ada efeknya. Aneh sekali. Handi berteriak ketakutan dan ragu-ragu sejenak. Dia tidak lagi memperhatikan sisa tablet batu dan meluncurkan beberapa garis pedang Ki ke arah yang berbeda. Meskipun dia memiliki cukup petir penakluk iblis untuk bertahan lebih lama, Handi tidak berani berlama-lama di tempat berbahaya seperti itu dan mulai meletakkan platformasi. Serangkaian ledakan teredam terdengar, diikuti oleh munculnya lubang sedalam 3 meter di sisi tablet batu. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih berkedip dan platformasi yang indah muncul. Handi menjabat tangannya tanpa ragu sedikit pun dan mengirim platformasi ke dalam lubang dalam seberkas cahaya. Dengan muram menatap platformasi, kedua tangannya kemudian membentuk mantra tangan dan platformasi mulai bersinar dengan cahaya yang lebih besar. Segera, platformasi melepaskan cincin yang jelas dan seberkas cahaya putih tebal melesat ke langit, hanya untuk menghilang tanpa jejak. Handi merasa nyaman, karena platformasi berfungsi seperti yang diharapkan. Dia jelas telah menemukan tempat yang tepat. Dengan pemikiran itu, Handi menyapu badai biru dengan lambaian lengan bajunya, benar-benar mengubur lubang itu dengan batu. Dia kemudian melepaskan segel mantra dan menggumamkan mantra sebelum melelehkan tumpukan batu untuk menutup lubang sepenuhnya dalam lapisan yang halus. Lubang itu sekarang menjadi seolah-olah tidak pernah ada. Handi berjalan di sekitar lubang besar untuk memastikan tidak ada yang muncul di luar kebiasaan, dan dia mengangguk dengan ekspresi puas. Setelah itu selesai, dia melepaskan beberapa segel mantra, menyerang ular piton petir emas di dekatnya. Dengan sambaran petir, ular piton petir memudar menjadi bintik cahaya, dan Ki Iblis mulai bergolak dengan cepat karena tidak ada lagi yang menahannya. Handi merenungkan dirinya sendiri sebelum kilat menyambar di sekitar penghalang cahayanya, bersiap untuk bergegas kembali ke permukaan laut. Pada saat itu, suara Raja Perbedaan Jiwa bergema melalui indera spiritualnya. "Anak muda, tunggu sebentar." Handi berhenti karena terkejut dan bertanya, "Apa yang senior katakan?" Karena ini adalah pusat dari formasi penyegelan, itu juga merupakan area terpadat dari Ki Iblis. Dan karena telah ditekan sejak zaman kuno, mungkin beberapa berlian esensi iblis telah terbentuk di sini. Menurut catatan kuno, itu adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan harta berharga jalan iblis. Anda harus melihat apakah Anda dapat menemukannya di dekat sini. Berlian esensi iblis. Ekspresi aneh muncul di wajah Handi. Kemudian setelah beberapa pemikiran, dia menampar kantong penyimpanannya dan mengeluarkan tongkat giok kuning dengan kepala serigala. Itu adalah harta karun kuno yang awalnya menampung Silvermoon. Meskipun roh artefaknya hilang, itu masih mampu menggunakan teknik gerakan tanah sederhana. Tetapi tidak pada keterampilan luar biasa yang mampu dilakukan Silvermoon. Dengan teriakan lembut, penghalang cahaya Handi berukuran 2 kali lipat, dan seberkas cahaya putih terbang keluar dari lengan bajunya. Itu berputar di sekelilingnya dan berubah menjadi rubah putih kecil. Karena waktu terbatas, mari kita berpisah untuk menemukan berlian esensi iblis. Handi dengan cepat berbicara dan melemparkan bola petir emas ke arah rubah kecil. Dengan cincin guntur, bola petir melilit rubah di jaring. Perlu diingat bahwa petir tidak akan bertahan lama. Handi dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Setelah itu menunjukkan tanda-tanda melemah, segera kembali dan kemudian kita akan kembali. "Iya Tuan," jawab Silvermoon dengan suara cerahnya yang biasa. Namun saya tidak tahu seperti apa berlian esensi iblis itu. Sebelum Handi bisa menjawab, Raja Perbedaan Jiwa menjawab,
Berlian inti iblis adalah permata hitam pekat yang mengandung ki iblis yang menakjubkan. Mereka akan mudah dikenali. Itu akan dilakukan kalau begitu. Aku berangkat. Silvermoon mengangguk dan tubuh rubahnya bersinar dengan cahaya perak sebelum menghilang ke tanah. Honey juga tidak tinggal diam. Dengan gelombang tongkat giok, lapisan cahaya kuning muncul di sekitar penghalang cahayanya. Dan dia tenggelam ke lantai tanpa jejak. Untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun yang terlihat di atas tanah. Waktu perlahan berlalu, dan platform benar-benar sunyi. Tetapi sekarang diselimuti ki iblis yang gelap gulita. Kegelapan yang tak berujung menyerupai apa yang orang bayangkan tentang dunia arwah. Tidak lama kemudian, cahaya kemasan melintas saat Honey muncul dari tanah. Dia melihat sekelilingnya, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa Silvermoon tidak ada di sana. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke tangannya dan mengendurkan genggamannya, memperlihatkan permata hitam pekat yang indah. Ternyata sebesar 1000 jarinya. Raja perbedaan jiwa terkekeh dan berkata, "Seperti yang saya duga, benar-benar ada berlian esensi iblis di sini. Keberuntungan Anda cukup baik. Ini adalah item yang hanya bisa diimpikan oleh para kultivator jalan iblis kuno. Itu sangat langka, bahkan pada zaman kuno." Apakah begitu? Barang ini sangat berharga. Honey melihat lebih dekat pada permata itu dan menyipitkan matanya untuk memeriksanya. Permata itu tidak bersinar dengan cahaya sedikit pun. Sebaliknya, kegelapan yang tenang memberikan sensasi yang membingungkan bagi Honey. Seolah-olah keberadaannya tersedot ke dalamnya. Honey merasa hatinya bergetar dan dengan cepat menarik pandangannya, tidak berani melihat lagi. Pada saat itu, cahaya perak bersinar dari bawahnya. Seekor rubah perak yang terbungkus cahaya kemasan redup melesat keluar dari tanah dan dengan cepat memasuki penghalang cahaya Honey. Jika Anda membutuhkan waktu lebih lama, saya akan secara pribadi datang dan menemukan Anda. Saya kira Anda akan kembali lebih awal dari saya. Mungkinkah Anda menemukan sesuatu? Dengan lambaian tangannya, dia menyapu rubah kecil itu ke lengannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Silvermoon meludahkan 3 permata hitam pekat. Tidak diragukan lagi, itu adalah berlian esensi iblis. Bagus, kegembiraan muncul di wajah Honey, dan Silvermoon memberikan apa yang tampak seperti senyuman sebelum menghilang ke lengan bajunya. Honey mengambil 3 permata bersama miliknya, dan menempatkannya ke dalam satu kotak batu giok. "Kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi," gumam Honey. Segera, kilat emas di sekelilingnya bergetar, dan ledakan besar terdengar. Dia mulai perlahan naik ke permukaan. Kecepatan Honey lambat sepanjang pendakiannya. Setelah 1/4 jam, dia akhirnya tiba di penghalang cahaya putih. Selama seluruh perjalanannya, dia tidak menggunakan harta penangkal iblis yang diberikan oleh 3 kultivator besar kepadanya. Honey akhirnya melewati penghalang cahaya yang menekan ki iblis dan menarik petir penakluk iblis sepenuhnya. Tapi kemudian Honey tidak segera kembali ke permukaan. Sebagai gantinya, dia melihat ke bawah dan menampar kantong penyimpanannya, mengeluarkan bendera hijau tua yang rusak. Silvermoon berteriak dan berkata dengan takjub, bukankah itu spanduk pengayakan hantu?" Meskipun kepala iblis dan hantu Yin yang menempel pada spanduk dihancurkan dengan bersih, spanduk ini sendiri adalah harta jalan iblis yang langka dan masih utuh. Dari apa yang saya dengar, dia mampu menyerap ki hantu untuk memulihkan dirinya sendiri. Bendera Devil Concord mengingatkanku akan hal ini. Ki iblis dan hantu keduanya adalah yin ki duniawi dan memiliki tingkat kesamaan tertentu. Dan mengingat ki iblis murni di sini, sangat cocok untuk menguji apakah spanduk ini dapat dipulihkan atau tidak. Tidak masalah jika itu gagal. Honey berbicara dengan tenang, dan cahaya biru mulai bersinar terang di sekitar tangannya, membungkus bendera kecil itu. Setelah itu, bendera itu terbang ke ki iblis dalam garis biru. Spanduk pengayakan hantu diliputi oleh benang ki iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya biru yang mengelilinginya dilahap dengan bersih. Ketika Honey melihat ini, dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan menunjuk ke bendera hijau di bawah.
Spanduk pengayakan hantu yang tak bernyawa tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau dan tumbuh dengan keras di bawah komando Hanli. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi spanduk setinggi 3 meter yang robek. Tampaknya masih rusak dari pertempurannya melawan formasi pedang Auret. Ketika Hani menyaring kesadaran penatua sekte pengayakan Yin, dia juga memperoleh metode untuk mengendalikan spanduk. Spanduk ini dan banyak spanduk lainnya dari jenisnya adalah harta warisan yang diturunkan melalui banyak generasi dari sekte pengayakan Yin. Tentu saja, ini berarti spanduk tidak membutuhkan darah untuk mengenali seorang master. Meskipun itu diklasifikasikan sebagai harta ajaib, itu bisa digunakan oleh siapa saja setelah beberapa perbaikan. Hani melantunkan mantra pada saat itu, dan pegangan setinggi 1 meter tiba-tiba muncul di depan spanduk, berisi hembusan angin Yin di dalamnya. Kemudian, ki iblis padat yang berkumpul di sekitar dengan cepat mengalir ke dalam lubang dengan kecepatan tinggi. Hani bersukacita melihat pemandangan itu. Spanduk itu mampu menyerap ki iblis seperti yang dia harapkan. Saat spanduk menyerap ki, itu mulai memulihkan dirinya dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak lama kemudian, spanduk itu tampak dalam kondisi tanpa cacat, tetapi warna hijau aslinya sekarang tercemar hitam. Mata Hani mengembara melintasi spanduk yang saat itu memakan ki iblis di sekelilingnya. Dia agak terkejut bahwa itu terus menyerap ki iblis setelah memulihkan dirinya sendiri. Dia tidak menduga spanduk itu mengkonsumsi ki iblis seperti lubang tanpa dasar. Selain itu, dia menemukan bahwa semakin banyak ki jahat yang diserapnya, semakin banyak cahaya hitam mulai menutupi bagian hijau spanduk. Ketika Hani melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, tetapi dia terus mengamatinya dengan tenang dari kejauhan. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, spanduk pengayakan hantu akhirnya melepaskan serangkaian dengungan, dan lubang yang dipanggil di depannya menghilang. Spanduk itu sekarang sepenuhnya tertutup cahaya hitam yang menyilaukan. Pada saat itu, Hani menunjuk ke spanduk hitam dan dengan cepat menyusut kembali ke ukuran aslinya. Itu kemudian melesat dalam seberkas cahaya hitam dan memasuki genggaman Hanli. Hani dengan cepat memeriksa spanduk di tangannya dan mengangguk puas sebelum menyimpannya. Di masa depan, dia harus menemukan kesempatan untuk menguji kekuatannya. Karena dia sudah terlalu lama, Hani tidak berani menunda lebih jauh dan segera membuat puluhan pedang terbang berputar di sekelilingnya. Menembus ki spiritual yang padat di atasnya memungkinkan dia untuk naik ke permukaan. Saat 3 kultivator hebat menunggu di atas pusaran air, mereka tampak tenang. Tetapi ekspresi mereka menunjukkan sedikit ketakutan, seolah khawatir Hani telah gagal dalam tugasnya. Tapi kemudian Hani melesat keluar dari pusaran air dalam seberkas cahaya biru, dan mereka semua merasa sangat lega saat melihatnya. "Rekan Taoisan, bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil?" Master Sandris bertanya dengan berseri-seri. "Saya telah memenuhi tugas saya. Platformasi ditempatkan dengan aman," Hani menjawab sambil tersenyum. "Bagus, izinkan saya untuk mengujinya." Wei Wuya memanggil platformasi yang identik dengan yang dikubur Hani sebelum menampar kantong penyimpanannya. Dia memegang platformasi di satu tangan dan membentuk gerakan tangan dengan tangan lainnya. Kemudian, dia menggumamkan mantra samar dan platformasi di tangannya mulai bersinar dengan cahaya putih, melepaskan benang cahaya pelangi dalam tampilan yang indah. "Bagus," kata Wei Wuya dengan senyum ramah. "Kamu telah memasang platformasi dengan benar. Kami dapat segera mengirim undangan ke kultivator lain untuk datang dan memulihkan formasi mantra. Dengan platformasi diletakkan, kita tidak perlu khawatir tentang ki iblis yang tiba-tiba meledak. Kami berutang banyak pada pencapaian rekan Daoisan. Karena masalah ini sudah selesai, saya harus mengucapkan selamat tinggal. Ada beberapa hal penting yang harus saya tangani. Saya akan mengembalikan harta ini kepada Anda." Setelah ini dikatakan, Hani mengembalikan 4 harta karun penangkal iblis kepada 3 kultivator. 3 kultivator besar menerima harta dan tidak bisa membantu, tetapi saling memandang dengan cemas pada keinginan Hanli untuk tiba-tiba pergi. "Tidak perlu rekan Daoisan menjadi begitu tidak sabar," desak Master Sandris.
Bagaimana kalau Anda tinggal di 7 kepulauan roh kami selama beberapa hari? Terima kasih banyak atas kebaikan saudara Sandridge. Tetapi saya tidak dapat menunda urusan ini. Hani menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan. Karena saudara Han memiliki urusan mendesak yang menyibukkannya, kami tidak akan menahanmu di sini lagi. Semoga perjalananmu lancar. Wei Wuya menyuruhnya pergi dengan memberi hormat. Kalau begitu, aku akan pergi. Hani kemudian menangkupkan tinjunya ke 3 kultivator dan menutupi tubuhnya dengan cahaya biru yang menyilaukan sebelum dengan cemerlang melesat melintasi langit. Setengah bulan kemudian, Hani kembali ke sekte awan melayang. Setelah memberitahu saudara-saudara seniornya tentang pulau roh yang diberikan kepada sekte, dia bersiap untuk memasuki pengasingan. Kali ini, Hani tidak mengolah kekuatan sihir, tetapi menyelesaikan penyempurnaan jiwa baru lahir keduanya. Ini tidak hanya akan sangat memperluas kemampuannya, tetapi juga akan memberinya kehidupan lain. Apa yang awalnya roh kayu baru lahir, sekarang telah mencapai tahap asimilasi dan berada di ambang menjadi jiwa baru lahir keduanya secara keseluruhan. Tentu saja, Hani pertama kali mengamati kondisi Nangong Wan sebelum memasuki pengasingan selama beberapa tahun. Setelah mengalami beberapa peristiwa besar baru-baru ini, dunia kultivasi surgawi selatan akhirnya memasuki masa damai lainnya, dan banyak sekte dan klan mengambil kesempatan untuk memelihara murid-murid mereka dan mengasah kekuatan mereka. 4 tahun setelah Hani memasuki pengasingan, Silvermoon dalam wujud manusianya dengan hormat menunggu di luar ruang pengasingan yang disegel. Pada hari sebelumnya, dia menerima transmisi suara dari Hanli saat dia merawat obat-obatan roh dengan cairan hijau. Dan dia sekarang menunggu Hanli keluar dari ruangan. Dia tidak perlu menunggu lama. Pintu batu itu akhirnya mulai mengerang dan perlahan terbuka. Namun ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam, dia tidak melihat Hanli. Sebaliknya, dia melihat angin yin hitam yang tiba-tiba berhembus dari ruangan. Kemudian dengan tawa teredam, awan hitam setinggi 3 meter itu berjalan menuju Silvermoon. Silvermoon memucat dan mundur beberapa langkah saat dia melihat awan hitam dengan kaget. Kemudian, awan hitam itu tiba-tiba berhenti dan dengan lembut bersinar dengan cahaya, seolah-olah terbuat dari sutra hitam. Ini adalah... Pikiran Silvermoon mulai bergerak. Awan hitam itu tiba-tiba mengembun menjadi jiwa baru lahir hitam hijau berukuran 1 inci dan berkata, "Bagaimana? Itu harus dianggap sebagai kesuksesan bagi jiwa baru lahir kedua saya untuk mencapai tahap ini." Selamat atas pencapaian guru. Silvermoon tersenyum manis dan membungkuk pada jiwa baru lahir. Terlepas dari ukuran jiwa baru lahir yang sedikit lebih kecil, itu tampak persis sama dengan aslinya. Sebuah suara yang familiar terdengar. Sungguh mengejutkan bahwa saya dapat menyelesaikan jiwa baru lahir kedua saya dengan begitu cepat. Namun rasanya agak aneh sekarang setelah selesai. Hani kemudian berjalan keluar dari kamar terpencil. Pada saat itu, jiwa baru lahir hitam hijau menyeringai sebelum terbang melingkar di sekitar Hanli dan mendarat di kepalanya. Silvermoon memperhatikan Hanli dengan baik dan tersenyum. Wajar jika merasa sedikit aneh setelah mendapatkan jiwa baru lahir kedua. Tetapi dengan sedikit waktu, guru pasti terbiasa dengan itu. "Oh, dari nada suaramu, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang memiliki jiwa baru lahir kedua. Apakah kamu ingat sesuatu?" Hani penasaran bertanya. Setelah jeda, Silvermoon menjawab, "Itu tidak terlalu jelas bagiku. Saya tidak tahu mengapa saya mengatakannya. Mungkin saya tahu tentang teknik serupa di masa lalu." Hani mengangguk ketika dia mendengar penjelasannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, jiwa baru lahir yang duduk di kepalanya memanggil bendera kecil dengan lambaian tangannya dan mulai memainkannya. Itu adalah spanduk pengayakan hantu yang telah menyerap Ki Iblis. Ketika Silvermoon melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat jiwa baru lahir dengan terkejut bertanya, "Mungkinkah jiwa baru lahir keduamu memupuk seni jalan iblis?" Wajar jika jalan iblis kedua harus mengolah sesuatu yang luar biasa. Tetapi dia tidak dapat mengolah teknik baru sendirian, karena dia belum memiliki tubuhnya sendiri.
Jadi saya menggunakan tubuh saya sendiri dan ki jahat dari spanduk pengayakan hantu untuk memilikinya. Itu mengembangkan beberapa teknik transformasi seni yin yang mendalam. Adapun apakah saya akan memberikannya tubuh atau tidak, saya belum memutuskannya, kata Hani dengan cemberut. Setelah memiliki tubuh sendiri, ada kemungkinan serangan balik dan pengkhianatan. Saya harus berhati-hati tentang itu. Dia kemudian menepuk kepalanya dan dengan kilatan cahaya hitam, jiwa yang baru lahir memasuki tengkoraknya tanpa jejak. Perasaan spiritual Hanli memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas di dalam dirinya. Baik jiwa baru lahir utama dan keduanya sedang duduk bersila di dantiannya dan sedang bermeditasi. Silvermoon memiringkan kepalanya dan berkata, "Benar bagi guru untuk berhati-hati. Saya belum pernah mendengar tentang seni formasi baru lahir yang mendalam sebelumnya, dan teknik inkarnasi kultivasi lainnya umumnya merupakan pembagian perhatian. Adapun teknik inkarnasi tingkat tinggi seperti Sage Surgawi Song Mulan, itu adalah kemampuan besar yang digunakan melalui pembagian kuat dari jiwa utama Anda. Teknik inkarnasi mereka tidak membuat mereka lebih kuat. Mereka hanya baik untuk bertahan hidup atau menghasilkan jumlah yang unggul. Tetapi mereka dapat dianggap sebagai teknik yang tangguh. Baiklah, cukup untuk saat ini. Apakah ada sesuatu terjadi ketika saya berada di pengasingan?" Setelah itu dikatakan, dia memberi isyarat ke Silvermoon dan berjalan ke aula utama. Silvermoon mengikutinya dengan langkah lembut dan berkata, "Setahun setelah guru memasuki pengasingan, Nonamu berhasil dalam formasi inti. Sesuai instruksi Anda, saya memberikan seni esensi kopulatif kepadanya bersama dengan beberapa pil obat yang cocok untuk kultivator tahap formasi inti. Adapun Nona Nangong, dia tetap aman di dalam area terlarang, sementara inti binatang iblis semakin melemahkan kutukan segel jiwa dari hari ke hari. Saya rasa bahkan tanpa metode penghapusan kutukan, itu pasti dibubarkan dalam 100 tahun lagi. Tentu saja, itu hanya spekulasi saya sendiri. Tuan harus pergi melihat sendiri." Hani bersukacita setelah mendengar kabar baik. Tetapi ketika dia hendak bertanya tentang hal-hal lain, Silvermoon menambahkan, "Ada juga satu hal lain yang harus saya laporkan kepada guru. Kelabang es bersayap 6 telah terus-menerus diberi makan rumput rok pelangi selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya tumbuh dan bertelur. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pertumbuhan mereka melambat hingga berhenti, hanya berganti kulit sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda reproduksi lebih lanjut." Melebur. Ketika Hani mendengar ini, dia berhenti berjalan dan menunjukkan ekspresi aneh. Silvermoon menggigit bibirnya dan memperlambat langkahnya. Tepat sekali. Setelah mereka berganti kulit, mereka menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, mereka menjadi mudah tersinggung, seolah-olah mereka akan berganti kulit sekali lagi. "Biarkan aku melihat mereka." Hani mengerutkan kening dan kemudian mengubah arah, berjalan menuju lorong yang menuju ke kamar serangga. Beberapa saat kemudian, Hani telah tiba. Dia berjalan menuju salah satu kamar serangga dan melihat ke dalam. Sebelum dia bisa melihat kelabang dengan jelas, dia merasakan embusan ki glasial yang bertiup melewatinya. Yang dia lihat hanyalah lapisan tebal es berkilau yang menutupi seluruh ruangan serangga. Ada juga beberapa gundukan es berbagai ukuran dengan lubang tebal yang digali di dalamnya. Garis-garis putih salju sepanjang setengah kaki saat ini berkeliaran di sekitar mereka. Setelah mencetak Hani sebagai tuan mereka dengan darahnya, mereka segera mengenalinya ketika dia muncul. Mereka menjadi gelisah dan segera menerkam ke arah Hanli, meraih ke dinding yang paling dekat dengannya. Dengan lambaian tangannya, Hanli membuka batasan ruangan dengan perintah mental. Beberapa massa cahaya putih berukuran besar melayang ke arahnya. Hanli dengan gesit meraih salah satu dari mereka dengan tangannya dan membawanya ke wajahnya. Itu adalah larva dengan kulit yang benar-benar seputih salju. Terlepas dari dua tonjolan kecil dari punggungnya, itu tampak persis sama seperti saat terakhir kali dia melihat mereka. Hani melihat larva di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Silvermoon berdiri di sisinya dalam diam. Pada saat itu, Hani mengulurkan jarinya dan membawanya ke mulut larva.
Dengan derak, api biru muncul di ujung jarinya. Larva kelabang membuka mulutnya dan meludahkan seutas benang tipis ki glasial ke arah api biru. Tiba-tiba, api biru melonjak beberapa kali ukurannya sebelum benar-benar terbungkus oleh ki. Hanli kemudian perlahan menutup matanya, seolah mencoba merasakan sesuatu. Sepertinya kata-katamu benar, mereka menjadi jauh lebih kuat setelah mereka berganti kulit. Tidak banyak perbedaan antara reproduksi dengan kanibalisme dan ganti kulit terus-menerus. Hani membuka matanya dan kemudian menghilangkan api biru dengan jentikan jarinya. Tidak mengherankan mengapa mereka tidak terus memakan satu sama lain. Hani melanjutkan. Serangga purba ini adalah keanehan yang fantastik. Mungkin mereka hanya dapat bereproduksi beberapa kali, atau rumput rok pelangi hanya menyebabkan perubahan pada tubuh mereka. Bagaimanapun, itu tidak masalah selama kita mematangkan mereka lebih jauh dengan cairan hijau. Kata-kata guru melegakan. Silvermoon menghela nafas dan kemudian tersenyum manis, menunjukkan pesona yang mempesona. Hani mengabaikan ini dan malah berjalan ke aula utama saat dia dengan cemberut berkata, "Selama pengasinganku, aku menjadi cukup istirahat. Mari kita melakukan perjalanan ke Kaisaran Jin Agung. Apakah itu untuk menghilangkan ki buruk yang ada di tubuhku atau menemukan bahan langka? Perjalanan itu mutlak diperlukan. Dan terlepas dari seberapa efektif inti iblis kodok api kuno dalam melarutkan kutukan segel jiwa, aku masih khawatir akan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Wan-Er. Yang terbaik adalah saya mengunjungi sekte pengayakan Yin dan menemukan mantra untuk menghilangkan kutukan. Saya juga telah mengembangkan jiwa baru lahir kedua untuk berani menghadapi bahaya apapun yang mungkin saya temukan di Jin Agung. Jadi seperti itu, tetapi dengan kemampuan guru, seharusnya jarang ada kultivator yang mampu menandingi Anda," Silvermoon berkata sambil tersenyum. "Hehe, ada banyak harta ajaib dan fantastis di dunia kultivasi. Tidak ada yang pasti. Juga, saya sudah berselisih dengan para kultivator jalan iblis dari sekte pengayakan Yin. Jika mereka mengetahui bahwa saya telah tiba, pasti akan ada masalah. Lebih baik untuk melangkah di sisi hati-hati. Pertama-tama saya akan melihat bagaimana keadaan Wan-Er sebelum pergi menemui Senior Cheng. Kemudian saya akan melihat apakah saya dapat mengumpulkan lebih banyak bahan yang hilang untuk boneka dan kipas Seven Flame. Jika semuanya berjalan lancar, kita dapat menetapkan tanggal keberangkatan setelah setengah bulan." "Ya Tuan, saya juga ingin melihat seperti apa Jin Agung yang terkenal sebagai tanah suci para kultivator." Setelah itu dikatakan, ruangan menjadi sunyi sekali lagi. Setengah bulan kemudian, garis biru melesat keluar dari pegunungan awan mimpi dan terbang ke selatan. Tidak lama kemudian, beberapa kultivator yang berpengetahuan luas menerima informasi bahwa penatuahan yang terkenal dari sekte awan melayang telah meninggalkan pegunungan awan mimpi untuk melakukan perjalanan jauh. Spesifiknya tidak diketahui. Mungkin saja dia berkeliaran di selatan surgawi atau telah meninggalkannya sama sekali. Setelah berita itu tersebar, selatan surgawi menjadi gelisah sebelum menjadi tenang sekali lagi. Kepergian Hanli tidak diikuti oleh peristiwa lebih lanjut. Sekte pedang kuno dan pavilion 100 kemungkinan masih memperlakukan sekte awan melayang dengan tulus dan tidak membuat gerakan apapun terhadap mereka, memungkinkan sekte awan melayang untuk memegang posisi sebagai sekte teratas di negara bagian Si. Seiring berlalunya waktu secara perlahan, para kultivator meninggal karena mencapai akhir masa hidup mereka, dan karakter baru muncul dari celah yang ditinggalkan. Siklus para kultivator surgawi selatan dimulai satu kali lagi. Adapun Hanli, jejaknya telah menghilang dari selatan surgawi. Selama lebih dari 100 tahun, tidak ada kabar tentang dia.